Selamat datang di Cerita Bersuara, sebuah ruang di mana kata-kata tak hanya dibaca, tetapi dihidupkan melalui suara. Setiap kisah yang hadir bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan perjalanan batin, makna, dan pesan yang layak untuk direnungkan. Mari kita mulai. Inilah Cerita Bersuara. Bayangan di ujung lorong kar. Alfian Syahputra. Suatu malam, aku sedang belajar di kamar. Angin malam berhembus lembut melalui jendela yang sedikit terbuka. Lampu meja belajarku menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu. Semua terasa tenang, sampai aku mendengar suara langkah kaki dari arah lorong rumah. "Siapa itu?" tanyaku pelan, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya angin atau tikus. Namun, beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, tap, 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 seperti seseorang berjalan perlahan mendekat ke arah kamarku. Aku menelan ludah, lalu berdiri dan membuka pintu. Lorong rumah tampak gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu ruang tamu. Tidak ada siapapun di sana. Namun dari ujung lorong, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Ada bayangan hitam tinggi berdiri di sana, diam, tapi seolah menatapku. Aku mundur perlahan dan menutup pintu dengan cepat. Jantungku berdetak kencang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan benda. Tapi perasaanku berkata lain, sesuatu sedang memperhatikanku. Aku kembali duduk di meja belajar mencoba fokus, tapi dari sudut mataku aku melihat sesuatu bergerak di cermin kecil di meja. Bayangan hitam itu lagi. Kali ini ia lebih dekat. Aku terlonjak, menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa di belakangku. Aku memutuskan untuk tidur saja, namun saat lampu kupadamkan, suara langkah itu terdengar lagi, semakin dekat di depan pintu kamarku. Pegangan pintu perlahan bergetar, seolah seseorang sedang mencoba membukanya dari luar. Aku menahan napas, tubuhku kaku. Suara langkah berhenti tepat di depan pintu. Hening beberapa detik, lalu tok, tok, tok. Seseorang mengetuk 3 kali. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri berkata, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Tapi kemudian terdengar suara lirih dari balik pintu, seperti bisikan yang nyaris tidak terdengar. "Bukalah pintunya." Aku mundur ketakutan, jantungku hampir berhenti. Akhirnya, aku berlari ke tempat tidur, menutupi tubuhku dengan selimut, berharap semuanya segera berakhir. Keesokan paginya, aku menceritakan semuanya pada ayah. Ia hanya diam lama, lalu berkata pelan, "Lorong itu dulu tempat nenekmu meninggal." Sejak hari itu, aku tidak pernah berani membuka pintu kamarku setelah tengah malam. Tapi kadang ketika aku sedang belajar sendirian, aku masih mendengar suara langkah kaki itu, berjalan perlahan di ujung lorong. Terima kasih telah mendengarkan Cerita Bersuara hari ini. Semoga kisah ini memberi makna dan manfaat. Nantikan cerita berikutnya dan sampai bertemu kembali.